sebetulnya hanya saya beri tugas, tapi karena kemarin ada yang berkurang, mumpung ada waktu saya beri juga materi yang untuk yang minggu lalu saya ceritakan sekarang ya. Jadi tugasnya untuk hari ini tolong dicermati. Anda buat kelompok permanen ya. Permanen itu nanti semua tim ini akan terus sampai kuliah berakhir ya. Karena nanti tugasnya akan berurusan dengan kerja kelompok ya, banyak kerja kelompok. Tapi walaupun kerja kelompok tolong dikumpulkan sendiri-sendiri ya. Jangan sampai ada salah nama atau nama double pada satu kelompok, itu akan mengurangi nilai. Ya. Jadi kalau Anda tidak aware sama posisi Anda di kelompok mana, itu banyak kasus yang seperti itu ya. Mesti ada aja. Saya tidak mau seperti itu, artinya Anda berarti di situ tidak care terhadap Anda sendiri. Bisa jadi karena Anda tidak ikut bekerja dalam tim itu sehingga nggak tahu kalau Anda masuk dalam kelompok yang lain. Nah, ini ya, jadi tolong perhatikan satu nama itu hanya ada di satu kelompok. Terus jangan salah ngasih NRP. Ya, kelihatannya simpel. Salah NRP biasanya karena mahasiswanya nggak tahu, nggak ikut kerja. Itu indikasinya. Ya, saya anggap nilainya akan berbeda dengan yang lain. Jadi kalau sudah salah NRP, nilainya akan berkurang. Kemudian kelompok ini permanen, biar tidak repot nanti untuk menilainya juga nggak akan repot. Ya. Terus pilih simpang. Anda boleh milih simpang 3 atau 4 ya, untuk dilakukan proses pengukuran volume arus, volume lalu lintas, dan perhitungan arus nanti. Nah, ini harus Anda pilih 3. Nah, lokasi survei volume ini nanti tinggal pilih terserah Anda di mana, terus dilakukan survei selama 6 jam. Metode sesuai aturan Bina Marga ya. Jika tidak dapat melakukan survei, nah ini karena masa pandemi ya, kalau Anda kelompoknya kebetulan bisa kumpul dekat-dekat rumah gitu ya, silakan diatur untuk mengukur volume lalu lintas selama. Kalau tidak, cari data sekunder yang menunjukkan data paling tidak 6 jam ya, di sebuah simpang di mana saja seluruh Indonesia ya, tidak membatasi Surabaya. Mungkin Anda kelompoknya ada di kota tertentu ya sudah di situ ya. Data-data bisa ada 6 jam lah minimal biar tahu profilnya. Nah, setelah tahu data selama 6 jam itu nanti Anda harus hitung seperti yang saya ceritakan hari Selasa kemarin untuk menghitung arus ya, serta volume. Nah, ini volume hati-hati ya. Itu kalau simpang 3 kan ada tiga data ya, 3 ruas ya, 3 segmen ya, atau simpang 3. Jadi nanti Anda gabung supaya mendapatkan jam puncaknya itu berapa. Nah, sementara nilai EKR-nya ikuti EKR yang ada di materi kemarin. Nanti kalau saat sudah membahas tentang PKJI, baru nanti betul-betul harus mengikuti nilai EKR yang sesuai. Gitu ya. Apakah simpang bersinyal atau simpang tak bersinyal, nanti harus mengikuti aturan yang ada di panduan tersebut. Semua wajib mengumpulkan tugas ini dalam classroom, dan deadline pengumpulan lihat di classroom seminggu kalau tidak salah. Baik, ada pertanyaan terkait tugasnya? Oke, nggak ada ya. Jangan sendirian. Makanya kalau kemarin saya batasi maksimal 8 mahasiswa, ada yang mengumpulkan cuma 2 orang dalam grup. Jangan ya. Jadi ini kerja kelompok biar Anda tahu berdiskusi untuk mengerjakannya. Oke. Kalau tidak ada, saya lanjut ke materi perkuliahan pada minggu ke-1. Nah, ini ya, saya tunjukkan, saya mau cerita yang mana dulu namanya.
Iya, saya pengen ngomong tentang komponen deh ya, komponen lalu lintas ya. Ini komponen lalu lintas ini sangat terkait ya dengan arus yang kita tahu ya. Jadi komponen lalu lintas ya, kalau dari jalan raya itu ada manusia, ada kendaraan, dan ada jalan. Sebenarnya ada satu yang penting ya, yang menurut saya perlu dimasukkan ini karena ini di textbook sudah ngomong seperti ini ya. Satu yaitu peraturan, regulasi ya. Karena regulasi itu akan mengatur manusia, kendaraan maupun jalan, dan regulasi itu sifatnya akan berbeda di setiap daerah, di setiap negara ya, itu akan berbeda. Regulasi terkait manusianya berbeda, regulasi terkait jalan, terkait kendaraannya akan berbeda-beda. Nah, terus kemudian ke manusia itu menjadi penting karena manusia itu karakteristik fisiknya itu berbeda-beda. Ya, karakteristik fisiknya berbeda-beda dan karakteristik fisik itu bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan, umur, serta jenis kelamin. Ya. Ini yang menyebabkan unik. Manusia-manusia kita ini pengendara kendaraan di jalan raya itu unik ya. Karena ada faktor-faktor yang sangat mempengaruhi. Contoh ya, yang paling jelas misalnya kita ada mata yang matanya kurang awas ya. Ada yang miopi atau minus ya kacamatanya, berkacamata dan tidak, itu sudah akan mempengaruhi karakteristik fisik. Kemudian usia, respon dari anak muda dengan orang yang sudah tua akan berbeda. Ya. Kemudian wanita sama laki-laki beda ternyata karakteristiknya. Pasti ada banyak meme itu yang menyatakan oh ibu-ibu, emak-emak gitu ya. Nah ini memang secara gender itu ada karakteristik yang memang mengaruhi ya, terkait dengan kemampuan manusia tersebut. Ya. Terus kemudian cuaca juga akan mempengaruhi kemampuan manusia. Di mana kalau hujan itu akan berbeda dengan ketika panas terik ya, dan berbeda ketika cuaca sangat warm atau hangat normal-normal saja. Demikian pula dengan kendaraan. Nah, kendaraan akan mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan speed. Ya. Di kita dijual sepeda motor mulai cc yang berada di pasaran ya, sampai sekarang masih ada yang cc 80 ya, 80 sampai cc muge bisa 500 cc, 800 cc, bahkan 1000 cc. Nah, itu motor yang normal memang ya paling mentok 250 lah, ya, yang normal ya. Yang banyak dijumpai itu paling 250 cc maksimal. Ya. Yang banyak sekitar 100-150 itu yang paling banyak. Nah, ini tentunya dengan karakteristik engine yang berbeda-beda akan memiliki karakteristik gerakan yang sedikit banyak akan berbeda. Dikaitkan dengan kecepatan. Sementara kecepatan diatur, ada regulasinya sebetulnya, ya kan? Nanti kita bicara kecepatan, saya tunjukkan regulasi kecepatan itu berapa sih yang diizinkan. Ya. Biar Anda betul-betul tahu maksud dari kecepatan itu aturannya berapa. Regulated speed berapa? Saya yakin ditanya nggak bisa jawab Anda nanti sekarang. Percepatan dan pelambatan, dimensi dan muatan. Ya. Bagaimana sebuah mobil itu dimensinya itu didesain pasti berbeda-beda. Misalnya mobil itu standarnya lebarnya 1,7 ya, plus spion bisa sampai hampir 2 meter ya, itu paling kecil ya, 1,8 atau 1,9 spion. Nah itu kalau mobil pribadi, kalau udah mobil ada truk, nah ini akan berbeda. Truk yang sedang, truk kecil, truk besar itu akan berpengaruh terhadap karakteristik jalan yang harus disediakan. Makanya kenapa jalan kita itu lebar lajurnya minimum, misalnya di PKJI adalah 2,5 meter minimal. Ya. Karena kurang dari itu sudah tidak bisa dilewati oleh truk. Ya. Nah, itu sudah kurang untuk dilewati oleh kendaraan. 2,5 itu sudah mepet sekali. Ya. Minimal itu sudah. Tapi biasanya desain kalau dibangun diusahakan lebih dari itu, 2,75 itu sudah mentok ya, 2,75. 2,5 itu kalau terpaksa ya. Nah, seperti itu.
Kemudian standarnya 3 meter. Kalau sudah ada uang yang banyak, biasanya jalan tol kecepatan tinggi bisa sampai 3,5 meter kayak lebarnya. Nah, ini akan saling mempengaruhi antara manusia, kendaraan, dan jalan. Kemudian jalannya sendiri sudah dibagi. Ada klaster terkait di slide yang pertama itu dijelaskan tentang Anda juga baca juga undang-undang tentang jalan ya. Undang-undang jalan, undang-undang lalu lintas, undang-undang jalan disebutkan tentang hierarki ya, hierarki atau fungsi jalan. Di situ ada jalan istilahnya ada jalan ke jaringan jalan primer dan jaringan jalan sekunder serta jaringan jalan arteri, jaringan jalan kolektor, jaringan jalan yang di lokal ya, dan jaringan jalan lingkungan. Jadi ada terminologi yang seperti itu yang akan kita jumpai nanti. Jaringan jalan, jangan bingung, jaringan jalan primer dan sekunder sama jaringan jalan arteri, kolektor, lokal itu beda ya, beda sifat. Maksudnya sebuah jalan itu bisa punya karakteristik apakah dia jaringan arteri, pilihannya sebuah jalan itu arteri atau kolektor, terus kemudian apakah dia jaringan itu apakah dia primer atau sekunder, jaringan tersebut apakah dia arteri, kolektor atau primer. Jadi misalnya sebuah jalan di Kertajaya, ya, Kertajaya itu disebut sebagai jalan arteri sekunder. Nah, ya kan, arteri tapi sekunder. Kenapa dia arteri? Karena itu jalan utama yang besar ya. Jalan utama. Kenapa dia sekunder? Karena itu jaringan perkotaan. Ya. Kalau jaringan arteri primer itu adalah jaringan jalan mungkin saja tidak sebesar jalan arterinya Surabaya yang lebih kecil, tapi sifatnya arteri primer. Bisa. Contoh arteri primer mana? Arteri primer itu misalnya ya jalan yang menghubungkan antar kota, ibu kota, provinsi, itu yang disebut sebagai arteri primer. Misalnya, dari Surabaya menuju Semarang. Ya, Surabaya, Jawa Timur, Jawa Tengah di Semarang. Itu dihubungkan oleh sebuah jalan kan. Jalannya kan banyak, Pak. Nah, itu ya. Jalan banyak itu harus dipilih. Satu saja yang merupakan arteri primer. Ya, yang arteri primernya yang mana? Kalau Surabaya itu Anda lihat dari Surabaya menuju Gresik, kemudian ke arah Tuban, Demak, Jepara itu terus Demak sampai ke arah Semarang, itulah yang merupakan jaringan jalan arteri primer. Contoh ya di luar kota, yang di luar kota Surabaya, di situ jalannya relatif tidak besar, padahal dia arteri primer. Nah, arteri sekunder di Surabaya banyak ya. Contoh Tunjungan itu arteri sekunder ya, besar jalannya ya. Terus kemudian tadi saya sebut Kertajaya, terus saya sebut lagi jalan-jalan arteri sekundernya ada Jalan Raya Darmo, besar kan, 6 lajur sampai bahkan ada sebagian 8 lajur gitu ya. Jadi jaringan jalan arteri sekunder itu adalah jalan-jalan besarnya perkotaan. Nanti itu otoritas dari jalan itu pemiliknya adalah pemerintah kota. Nah, pertanyaannya gini, adakah jalan di dalam kota yang merupakan jaringan jalan arteri primer? Nah, itu ya. Jawabnya ada. Contoh, di kota yang arteri primer di dalam kota Surabaya itu contohnya adalah Jalan Ahmad Yani. Nah, Ahmad Yani itu adalah jaringan jalan arteri primer. Ya. Nah, siapa pemiliknya? Nah, pemiliknya itu pusat. Arteri primer itu otoritasnya otoritas pusat, bukan otoritas kota Surabaya. Dan tidak boleh terputus masuk kota. Nah, berarti masuk kota lewat mana? Nah, kalau Anda lihat dari jalan arteri primer di Ahmad Yani, ketemu kan itu ada jalan di Ponorogo, ada Jalan Raya Darmo, betul ya? Kalau dari arah selatan. Nah, Jalan Raya Darmo itu arteri sekunder, arteri primernya adalah jalan di Ponorogo. Nah, di Ponorogo terus ke arah jalan
Pasar Kembang, Jalan Arjuno, Jalan Kalibutu, Jalan Demak, kemudian ke arah Gresik itu, Brebes, Kalianak, dan sebenarnya itu merupakan jaringan jalan arteri primer yang wewenangnya berada di Kementerian Bina Marga, ya, Kementerian Bina Marga, apa namanya, dan sekarang Kementerian Pekerjaan Umum, ya, Kemenpu, ya. Nah, itulah wewenang dari jalan arteri primer. Nah, terus jalan lokal apa, Pak? Nah, ada jalan lokal. Jadi kalau ada hierarki antara arteri sekunder, ada jalan arteri, ada kolektor, ada lokal, ada lingkungan. Nah, kalau jalan lokal itu biasanya jalan milik kabupaten. Istilahnya jalan-jalan yang kalau di kabupaten itu banyak sekali jalan kabupaten miliknya Kabupaten Sidoarjo misalnya. Nah, ada juga arteri sekunder, kolektor sekunder. Nah, kolektor tapi primer, ya. Kolektor tapi primer itu jalannya provinsi biasanya. Jalan provinsi itu otoritasnya Provinsi Jawa Timur. Jadi Jawa Timur juga punya jalan. Dia menghubungkan antar kabupaten biasanya. Antar kabupaten di dalam ibu kota kabupaten di dalam lingkungan provinsi. Misalnya jalan yang menghubungkan Sidoarjo ke Gresik, Sidoarjo ke Surabaya, Gresik ke Surabaya, itu dihubungkan oleh jalan kolektor primer. Nah, gitu ya. Dan seterusnya. Kalau jalan lokal itu miliknya kabupaten biasanya. Oke. Ini untuk istilah-istilah itu nanti Anda bisa baca di slide yang pertama. Karakteristik ke manusia tadi saya sempat sebut tentang visual, ya, visual faktor, ya, dan itu adalah terkait dengan pengamatan mata, ya, yaitu mata minus, mata dan seterusnya. Tapi secara normal visual ini nanti akan diperhatikan atau menentukan tentang respon manusia yang baik itu seperti apa. Seperti yang kemarin ada yang bertanya tentang kenapa warna plat nomor itu hitam dan putih. Nah, itu terkait dengan physical faktor dari manusia. Harusnya mana yang lebih bagus, hitam putihkah atau putih hitamkah, itu yang harus diperhatikan karena physical faktor dari manusia itu adalah salah satunya adalah visual. Terus hearing, ya, pendengaran. Makanya dalam ngurus SIM kita wajib hukumnya pendengaran kita normal, ya. Terus mata kita dites minus apa tidak. Kalau minus pakai kacamata berarti. Kalau hearing berarti harus Anda mendengarkan sesuatu, harus bisa respon. Ada kenapa kok butuh, ya karena ada di jalan raya ada bel, ya. Ada bel, terus ada tempat penyeberangan yang menyediakan suara sebagai indikasinya, seperti penyeberangan jalan, zebra cross itu ada yang mengeluarkan suara tut 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 gitu, ya. Nah, terus hearing juga ada orang ngepel harus dengar dia. Terus kemudian nih temporary physical factor, yaitu alkohol, fatigue, illness, climate, time and season. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Jadi kita perlu nanti melihat hal-hal yang mungkin bisa diantisipasi dan yang tidak mungkin diantisipasi, ya. Contoh, alkohol itu dalam hal tertentu kandungan alkohol harus ada batasannya. Berapa persen dalam darah baru boleh tetap menyetir, ya. Kalau di Eropa, Amerika itu ini alkohol itu sangat penting, ya, karena pelanggarannya banyak. Kalau di kita relatif jarang, ya. Sehingga sangat sering orang mabuk itu lolos, ya. Kalau di Inggris sama gue, polisinya ngecek langsung di lapangan, punya alat detektor kadar alkohol di darah itu tahu dia langsung. Tapi kalau kita enggak, ketahuannya kalau udah nabrak, mabuk, nyetirnya zigzag itu, baru dia dia ketahuan kok dia diperiksa kadar alkoholnya tinggi. Ini pernah pengalaman teman saya dulu sering di Inggris, ya. Dia itu kalau habis makan, ya, di suatu restoran, dia itu kalau bawa mobil, ya, di restoran, terus dia pulang merasa mabuk, ya, dia pulangnya enggak mau pakai mobil. Nah, mobilnya dititip. Saya pulang naik angkutan atau taksi. Sadar, ya, walaupun mabuk dia, tapi dia sadar bahwa saya ini
kadar alkoholnya tinggi karena habis minum misalnya ya, saya tidak berani beresiko. Selain nanti mungkin kena tilang, juga mungkin dia sendiri nggak tahu nabrak ya, karena faktor alkohol. Dia pulang tidak naik kendaraan dia, terus dia pulang naik taksi atau dan besoknya baru kembali untuk ngambil mobilnya. Itu sudah jamak kalau orang-orang yang sadar ya, orang yang sadar. Kalau nggak sadar ya gitu, pulang ngambil di sini mana mungkin mikirin kayak gitu. Pulang berangkat bawa mobil ya pulang bawa mobilnya juga pasti. Nah, itu biasa di sana ya. Fatigue, kelelahan. Nah, ini kelelahan ini bagaimana ngukurnya? Nah, ini susah ini sebetulnya. Ya. Kalau kita mau menjadikan fatigue atau kelelahan dalam temporal physical factor untuk pengelola penyetir itu susah ya. Tetapi bukannya tidak bisa. Di Indonesia sebetulnya sudah ada aturannya. Kalau Anda tahu, sebetulnya ada aturan. Ada supir, khususnya supir truk ya, angkutan barang. Orang belum ada ya, belum ada mekanismenya. Orang supir truk itu dibatasi kerjanya, yaitu 4 jam. 4 jam harus istirahat. Habis itu dia jalan lagi, 4 jam lagi. Maksimum kerja sehari itu 8 jam. Ya nyetir itu maksimal 8 jam. Lebih dari 8 jam harus tidur. Nah, kalau kita boro-boro seperti itu ya, pasti bangkrut semua itu yang perusahaan pengangkut barang ya. Loh, terus pertanyaan bagaimana cara ngontrolnya, Pak? Nah, di aturan sudah ada sebenarnya. Kartu pengemudi itu ada, setiap driver itu sudah ada. Di kartu pengemudinya harus dicek dia berangkat itu jam berapa. Terus kemudian istirahat jam berapa udah ketahuan. Cuma saya tidak tahu apakah kartu mengemudi itu diaplikasikan dengan baik dan benar, tidak ya. Dugaan saya belum ya. Kartu pengemudi itu ada, setiap mobil angkutan itu harus ada kartu pengemudi. Siapa yang nyetir itu mulai jam berapa harus ada. Sehingga setiap saat petugas mau ngecek, stop, lihat kartu pengemudi Anda. Loh, Anda sudah mulai kerja ini jam 4 pagi, jam 12 ini kok nggak berhenti-berhenti. Kan ada kartu pengemudi dicek, nggak ada riwayat untuk stop istirahat, nggak ada, berarti nggak boleh ya. Harusnya ada mekanisme untuk mengontrol fatigue ini tadi. Sakit sama ya, kalau sakit sudah kelihatan udah lemes gitu ya, tidak perlu harus dilanjutkan. Tapi itu akan menentukan karakteristik manusia dalam nyetir. Biasanya normal semua saja, kalau fatigue, terpengaruh alkohol atau sakit, itu pasti akan berbeda ya, kemampuan nyetirnya. Belum lagi climate ya, iklim ya, khususnya iklim-iklim yang di daerah yang 4 musim sangat berbeda ya, yaitu di mana di sana ada dingin, musim dingin, musim panas, musim winter, kemudian musim fall ya. Itu akan berbeda, time, waktu antara pagi, siang, sore, malam pasti akan berbeda karakteristik nyetirnya. Demikianlah season, seasonnya apa, seperti itu. Nah, ini terkait lebih detail dikaitkan dengan visual tadi sudah saya singgung ya. Ini orang fisika yang paham. Ya, ada orang fisika terkait dengan mata kita, sudut pandangnya tajamnya di mana, lebarnya berapa untuk visualnya. Ini terlihat di ilmu fisika, di sini terlihat sudut pandang orang yang tajam itu ke depan, ke atas, bawah, samping itu berapa. Ini menurut orang fisika ya. Kalau lebih dari 100, ini horizontalnya bisa sampai 180 ya. Lingkup ke tapi nggak jelas 180 misalnya ya. Kalau Anda posisi menghadap depan, di posisi kanan kiri Anda persis bersudut 180 derajat ya. Yang persis sebenarnya. Kalau ada gerakan itu tahu itu ada sesuatu yang bergerak tapi nggak tahu itu apa gitu ya. Demikian secara vertikal disebutkan mampu untuk melihat 145 derajat. Nah, hanya bisa 145 derajat, lebih dari itu nggak bisa. Nah, ya. Tapi yang tajam tidak sebesar itu. Ya, yang tajam ini bisa dilihat berapa derajat. Menurut orang fisika itu seperti ini. Terbaik 3 sampai 5 derajat. Ini visual
apa namanya, yang terlihat ya dari mata kiri dan mata kanan, karakteristik manusia ketika di dalam mobil ya, lingkup pandangan. Ya. Nah, ini ketajaman dikaitkan dengan kecepatan ya. Ini menunjukkan bahwa semakin Anda cepat, kencang, ngebut ya, pandangan jelas Anda semakin mengecil. Nah, semakin pelan, pandangan jelas Anda semakin luas. Ya, wajar ini ya. Jadi orang yang ngebut itu ngelihatnya tidak akan selebar orang yang pelan-pelan ya. Ini bandingannya 50 km per jam, 75 dan 100 km per jam. Jadi ini alasan mengapa nanti perlu dibatasi kecepatan itu sampai berapa kilometer per jam. Terus kemudian penting juga di dalam tes mendapatkan SIM ya, itu adalah tes buta warna. Ya. Tes buta warna itu fungsinya buat apa? Ya memang karena di lapangan, di jalan raya itu untuk melakukan pengaturan biasanya sering menggunakan kode-kode warna ya, yaitu merah, kuning, hijau. Baik lampu belakang harus warna merah ya, sein harus warna kuning, lampu depan harus warna putih. Kenapa seperti itu? Itu untuk konsensus saja biar tahu bahwa kalau ada lampu berwarna putih berarti dia berhadapan-hadapan dengan kendaraan yang dari arah seberangnya. Seperti itu. Jadi jangan memodifikasi yang sangat berbahaya, yaitu seperti lampu belakang yang harusnya warna merah diubah jadi putih. Itu salahnya sangat ngawur ya, karena berbahaya sekali. Kenapa bahaya? Yaitu dianggapnya nanti itu kendaraan yang dari depan karena warnanya putih. Itulah mengapa lampu atret ya, istilahnya lampu mundur belakang itu warna putih, karena dia akan menuju ke arah yang melihat itu nanti. Nah, ini tes Ishihara ya, yang terkenal untuk color blind test ya. Anda kalau bisa menilai ini sudah normal berarti ya katanya. Lolos deh untuk SIM, untuk warna. Jangan sampai driver itu warna, itu bahayanya ya. Karena dia tidak bisa mengidentifikasi warna hijau, merah, dan kuning. Terus hearing sangat dipengaruhi oleh kondisi telinga. Pendengaran diperlukan untuk peringatan dalam bentuk bunyi dan suara. Kekurangan daya pendengaran pada pengemudi kendaraan tidak terlalu menjadi masalah utama, tapi akan sangat bermasalah bagi para pejalan kaki. Nah, ini ya. Masalahnya bagi pejalan kaki karena sinyal-sinyal suara itu biasanya untuk itu ya. Dan juga untuk orang ngebel itu tadi ya. Ini yang temporary tadi, alkohol, obat-obatan, kelelahan, sakit, serta iklim dan musim yang sudah saya jelaskan tadi. Faktor-faktor lain psikologis seperti motivasi, kecerdasan, proses belajar, dan emosi. Ya. Emosi ini penting ya. Jadi disinilah dikenal dengan istilah PF nanti ini habis ini ya. Motivasi, jadi tujuan orang untuk melakukan perjalanan itu akan menentukan juga terkait dengan perilaku kita, apakah kita dalam bisnis yang sedang happy atau yang sedang melakukan pendekatan atau sudah deal bisnisnya, itu beda ya. Kalau masih akan mau presentasi, masih mau pendekatan, ya itu wah tegang ya. Tapi kalau sudah deal, sudah pulang oke, wah happy. Itu kan berbeda ya. Rekreasi juga sama, orang mau rekreasi sama orang mau kerja itu beda berangkatnya. Suasana hatinya akan berbeda. Kemudian perjalanan jauh, perjalanan dekat itu juga akan berbeda ya. Intelijensi atau kecerdasan. Nah, ini juga menentukan ternyata ya. Jadi orang-orang yang dengan intelijensi yang tinggi itu akan lebih mudah untuk men-tackle apa yang terjadi di lapangan ya, dan dia bisa lebih mudah mengerti apa yang terjadi, apa yang harus saya lakukan ya. Dan ini proses penyesuaian untuk mengatur diri pada situasi lalu lintas yang dihadapi itu
menentukan sekali terkait dengan kecerdasan seseorang. Dan proses belajar. Nah, proses belajar ini biasanya kalau dikaitkan dengan situasi temporer di jalan raya, ya. Karena proses belajar ini misalnya ya, kalau Anda melewati suatu jalan yang sudah setiap hari Anda lewati, itu pasti akan berbeda dengan yang jalan yang baru, ya, yang Anda tidak pernah lewat itu atau jarang lewat itu. Itu akan berbeda, ya. Dijamin kalau sudah lewat itu tahu, oh daerah sini sering macet, oh daerah sini ada lubang besarnya, saya harus menghindari, daerah sini banyak parkir kebijakan, itu sudah tahu semua, ya. Orang banyak nyebrang di sini, banyak ya aktivitas di sini banyak, tahu semua lah. Itu yang namanya proses belajar, ya. Dan emosi, tingkat emosi pemakai jalan akan membuat perilaku berkendara. Kalau di Amerika terkenal istilahnya kalau ada browsing road rage, ya, road rage atau kemarahan di jalan raya. Kalau browsing kata itu banyak sekali kejadian emosional yang ada di jalan raya. Dihindari di jalan raya itu menatap mata. Ada sebuah kesimpulan, ya. Jangan pernah menatap mata orang yang melakukan walaupun Anda benar gitu ya, kalau Anda saling bertatapan mata, itu pasti akan terjadi semacam persepsi bahwa itu adalah sebuah tantangan, ya, secara fisik, ya. Kalau Anda natap mata terus tinggal melambaikan tangan, selesai sebetulnya masalah itu. Masalahnya selesai. Apa untungnya? Untuk mencari gara-gara di jalan nggak ada yang untung sebetulnya. Tapi herannya kalau kita bertemu di jalan raya saling menatap mata itu seolah-olah saling merasa menantang dan tertantang, ya. Nah, itulah yang sering menyebabkan road rage di jalan raya. Terus disalip dikit marah karena yang nyalip mobilnya lebih jelek, misalnya gitu, ya. Ya biarkan saja. Masalahnya kenapa? Kalau disalip terus kenapa gitu loh, ya. Itu biasanya terjadi pada orang-orang yang emosional tinggi dan mobilnya bagus, sepeda motornya bagus, cc-nya tinggi, disalip mobil Honda Matic Beat itu marah gitu, ya. Motornya adalah 250 cc misalnya, marah dia. Ninja misalnya 250 cc disalip Vario, marah gitu. Nah, ini contoh, ya. Ini sesuatu yang nggak perlu sebetulnya. Nah, terus ini yang harus Anda pahami dalam lalu lintas. Ini penting sekali, ya. Kalau Anda ditanyai sesuatu tentang lalu lintas, paling salah satu pertanyaannya itu adalah ini, ya. Ini yang disebut dengan responding time atau sering disebut PIEV. Nah, itu singkatan dari PIEV itu kalau dibaca PF time, ya. Ini yang disebut PF time. Harus di luar kepala ini, nggak perlu dihafalin tapi paham, ya. Gampangnya gini, perception. Kalau Anda mau di jalan raya ketemu dengan sebuah objek, ya, pasti mengalami 4 hal ini, ya. Pasti mengalami 4 hal ini. Bayangkan gini, Anda nyetir, terus tiba-tiba ada sesuatu yang lewat di depan Anda. Nah, proses mulai mengenali sesuatu itu sampai Anda action, poin yang keempat itu disebut dengan PF. Apa saja itu? Pertama, perception. Nah, perception itu adalah Anda tahu ada sesuatu di depan. Oh, ada sesuatu di depan, itu perception, ya. Lalu ada proses intellection atau identification. Nah, proses itu adalah Anda akan setelah paham ada sesuatu yang melewati depan Anda, terus mengidentifikasi, oh itu kucing. Nah, gitu, ya. Itu yang disebut dengan intellection, ya. Mengidentifikasi. Oh, itu kucing. Itu disebut dengan 2 tahap, yaitu perception dan identification. Lalu, proses berikutnya setelah Anda tahu, oh itu kucing, Anda mau ngapain? Ya, itu yang disebut dengan emotion atau decision. Saya mau ngapain terhadap kucing itu? Keputusan apa yang saya ambil? Nah, misalnya, oh ada kucing, tak rem. Nah, saya ngerem gitu, ya. Itu adalah proses yang disebut dengan decision atau emotion.
Nah, setelah Anda mengambil keputusan, oh saya mau ngerem, tahap yang keempat sudah melakukan keputusan Anda, yaitu volition atau reaction. Nah, itulah yang melakukan tindakan langsung menginjak rem. Nah, proses Anda melihat sesuatu, mengenali itu adalah kucing dan ingin ngerem serta akan ngerem, itu waktu yang sangat singkat sebetulnya. Mungkin kurang dari 1 detik. Ya, kurang dari 1 detik kalau usia muda ya. Tetapi di dalam perencanaan, waktu PF itu biasanya dipakai 2,5 detik. Nah, cukup lama ya. Padahal faktanya mungkin Anda, wah ada kucing, saya langsung injak. Nah, sesingkat itu sebetulnya ada 4 tahap yang harus dilakukan. Nah, di perencanaan nanti dipakai angka 2,5. Nah, mengapa angka 2,5 itu dipakai? Nah, inilah alasannya yang ada di sini ya. Apa angka 2,5 itu? Ternyata itu adalah PF ya. Dan itu diambil dari respon yang terlambat. Yang terlambat ya. Paling lambat maksudnya. Ya, yang mungkin orang yang paling tua yang bisa nyetir motor, nyetir mobil tuh kalau ada respon itu mungkin 2,5 itu sudah sangat lama ya. Bayangkan, oh ada kucing jadi baru ngerem. Nah, jadi ada butuh waktu 2,5 detik untuk ngerem. Nah, itu yang disebut PF atau responding time. Nah, ini ya, bervariasi antara setengah sampai 4 detik. Jarang ini 4 detik ya, lambat sekali ya. Tapi umumnya kita di bawah 1 detik biasanya. Nah, ASO American ya, Indonesia juga memakai 2,5 ya, 2,5 detik, dan untuk persimpangan waktu PF-nya dipakai 2 detik. Kenapa? Mungkin karena waktu di persimpangan itu orang sudah aware bahwa ada suatu simpang di situ, maka dia harus lebih berhati-hati dibandingkan berada di sebuah ruas. Oke ya, jelas ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Terus kemudian terkait dengan kendaraan tadi, dari faktor komponen manusia, komponen kendaraan ini tadi adalah weight of motor vehicle, ini bukan weight ya, weight kurang ini ya. Typical maximum dimension. Nah, ini penting untuk kita identifikasi siapa yang menyatakan ini. Ini ada di Kementerian Perindustrian ya. Data seperti ini itu ada di list Kementerian Perindustrian. Jadi yang kendaraan-kendaraan turun di jalan raya itu sudah harus ada izinnya. Istilahnya ada uji kelaikannya. Jadi kalau sudah laik jalan, dia proses di Perindustrian turun, lalu di Kementerian Perhubungan diuji kelaikan. Kalau sudah oke, baru bisa dipasarkan dan mengaspal di jalan raya di Indonesia. Kalau ada kendaraan yang di luar ukuran yang direkomendasikan, itu boleh beroperasi apa enggak? Kalau secara reguler tidak boleh. Hanya boleh kalau dalam kondisi khusus, dalam pengawalan. Contoh, kalau orang mau bawa mesin besar dari kapal menuju tempat industri ya, itu sering, mungkin Anda diantaranya pernah melihat oversize vehicle mengaspal di jalan raya, dan itu harus dikawal ya oleh pasukan khusus dari Kementerian Perhubungan maupun kepolisian, menjamin bahwa kendaraan tersebut tidak mengganggu lalu lintas dengan sangat ya, dengan besar ya. Bisa dipilihkan waktu atau apalah yang jelas ada pengaturan. Nah, tapi yang normal itu adalah kendaraan-kendaraan yang seperti ini, yang sesuai dengan aturan. Nah, itu yang akan diperhatikan dalam proses perancangan jalan raya maupun perencanaan lalu lintas ya, lalu lintas dalam arti manajemen lalu lintas seperti itu. Ya, ini untuk dimensi kendaraan jenis yang di ASTO ya, tapi di Indonesia Anda bisa cek di standar geometrik jalan raya. Nah, ini dimensi-dimensinya ya yang dipakai. Terus kemudian ada hal-hal apa yang akan mempengaruhi road features ya.
Ini kita lihat, oke sebentar ya. Sebentar ya. Oke, terus kemudian ini tadi terkait dengan apa saja dari karakteristik kendaraan yang mempengaruhi. Ini contoh lebar kendaraan akan mempengaruhi lebar lajur ya, lebar bahu jalan, terus kemudian lebar tempat parkir ya, terus panjang kendaraan apa saja yang mempengaruhi, Anda bisa baca yang sebelah kanannya ya. Tinggi kendaraan itu mempengaruhi apa, berat kendaraan mempengaruhi apa, turning radius dari kendaraan itu mempengaruhi apa, speed mempengaruhi apa, power mempengaruhi apa, akselerasi mempengaruhi apa, braking karakteristik, headlight ini mempengaruhi apa. Jadi Anda bisa lihat di sebelah kanannya. Tidak mau jalan. Oke. Ini terkait radius ya, radius putar. Radius putar ini nanti akan berbeda kalau kita hitung untuk radius putar kendaraan dengan kecepatan rendah maupun kecepatan tinggi. Kalau kecepatan rendah itu radius putar itu sangat menentukan di ruang parkir yang disediakan di parkir gedung biasanya. Kalau kecepatan tinggi itu di geometrik jalan raya. Terus kemudian penampang melintang jalan, ini harus Anda paham. Jadi jalan itu ada beberapa bagian ya, yaitu jalur lalu lintas sendiri, ada bahu dan ada selokan. Ya. Terus ada, saya nggak tahu di sini atau di geometrik jalan ya nanti ya, yaitu right of way atau ruang milik jalan, atau terus ada ruang manfaat jalan, ruang pengawasan jalan ya, itu akan beda-beda ya. Tapi untuk lalu lintas kita akan perlu ini, ada bahu, semakin lebar bahu semakin bagus, kapasitasnya juga semakin bagus, semakin lebar jalan semakin bagus dari sisi kapasitas. Nah ini ya, lajur, jumlah semakin banyak semakin bagus ya. Terus ada median, median semakin lebar juga akan semakin bagus ya tentunya, tapi semakin lebar semuanya itu akan semakin mengokupai banyak lahan ya. Jadi akan semakin banyak lahan yang harus disiapkan. Terus kemudian jangan lupa ada bangunan-bangunan pelengkap dan pelindung dan pendukung, seperti sebetulnya ini Anda lihat. Idealnya ya, kalau kita ngomong tentang rambu, tentang pohon sebagai penghijauan, peneduh, itu sebaiknya tidak berada di bahu. Nah, tapi banyak dari kita masih menanam pohon maupun rambu masih berada di bahu. Tidak boleh, harusnya dia berada di luar. Ini ya, badan jalan sini ya. Jadi harus lepas setelah bahu, Anda baru bisa bikin rambu maupun pohon-pohon yang bisa dipakai untuk tempat peneduh. Tapi di lapangan ya itu terjadi ya. Nah itu akan menentukan, akan mempengaruhi kapasitas nantinya. Jadi bayangkan di sini, kalau di sini misalnya ada bahu, terus di sini ada pohon. Jadi bahu ini tidak berfungsi sebagai bahu. Nanti akan mengurangi lebar bahu dalam hitungan. Sehingga bahunya misalnya ini di tengah. Jadi bahunya cuma separuh dari bahu ini sendiri. Jadi akan menentukan kapasitas dari jalan itu sendiri. Nah, terus terminologi jalur sama lajur ya. Nah, jadi kita ngomong ini adalah jalur ya. Ini ada jalur. Total ini jalur kiri, ini jalur kanan misalnya sebutnya ya. Dalam satu jalur itu ada berapa lajur? Bahasa Inggrisnya lane ya, lajur. Jadi bisa 2 lajur, 3 lajur, 4 lajur, atau 1 saja. Ya. Itu saja.
Nah, kalau seperti ini, misalnya model seperti ini disebut sebagai jalan, ini cuma satu lajur ya, ini satu lajur arah ke menjauhi kita, ini arah mendekati kita. Ini disebut jalan dua lajur dua arah. Ya. Dua lajur dua arah. Kalau ini disebut 4 lajur dua arah terbagi. Ini tidak terbagi, TT istilahnya ya. Ini namanya 2/2 TT. Ya. Kalau ini 4/2 T. Nah, paham ya maksudnya ya? Tulis biar paham. Nah ini ya. Ini disebut sebagai 2. Wah kok nggak bisa. 2/2 T T ya. TT ya. Nah, ini TT. Kalau ini 4/2 T ya. Nah, biar ingat ya. 2 TT ini 4/2 T. Kenapa T terbagi? Atau bahasa Inggrisnya ini pakai D divided. Kalau ini UD undivided. Oke, next kita lihat clear. Drawing. Escape. Oke. Nah, ini tadi ya. Satu jalan dan seterusnya, ini nama-nama ya. 2 lajur, 2 arah, dan seterusnya. Nah, ini ada istilah tadi saya sebutkan fungsi ya. Arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan. Juga ada kelas. 1, 2A, 2, 3A, 3A, 3B, 3C. Nah, ini terkait dengan kalau kelas 1, jalan arteri biasanya kelas 1, 2, atau 3A. Ya, ini dikaitkan dengan kemungkinan-kemungkinan biasanya kalau jalan arteri yang primer itu miliknya nasional, itu biasanya pasti kelas 1 ya. Kelas 1. Karena harus bisa dilewati oleh semua jenis kendaraan. Jalan tol itu kategorinya arteri primer yang kelas 1 ya. Kalau jalan yang kelas 3A arteri itu bisa saja yaitu kolektor primer. Kolektor primer ya, arteri sekunder misalnya. Arteri sekunder itu bisa yang kelas 3A. Misalnya contoh arteri-arteri di dalam kota ya. Makanya di dalam kota itu tidak boleh dilewati oleh truk yang gede-gede, itu nggak boleh, dibatasi. Biasanya jalan-jalan perkotaan ada tulisannya walaupun di arteri, ada rambu tulisannya Romawi 3 gitu ya. Nah, itu artinya kendaraan-kendaraan yang kelas 3 saja yang maksimum boleh masuk ke dalam jaringan jalan itu. Dan ini lebarnya seperti yang ada di sebelah kanan itu. Bahu, ini karakteristik bahunya, Anda bisa lihat ya. Terus kemudian median, ini karakteristik mediannya. Terus, nah ini yang disebut dengan right of way ya. Kalau di terminologi Undang-Undang Jalan yang tahun 2000 yang terbaru ya, 2000 berapa saya lupa sampai. Yang lama tahun 80 ya, 1980, yang baru 2005 kali ya. Saya lupa. Nah, itu ada istilah rumijah. Nah, rumijah itu ini ya, ruang milik jalan. Ruang milik jalan itu mulai yang warna kotak-kotak ini. Ini miliknya jalan. Nah, ruang manfaat jalan itu yang bersih ini. Ruang manfaat jalan. Kalau ruang pengawasan jalan itu yang sampai hitam ini. Sampai hitam. Ini ruang pemanfaatan jalan. Nah, jadi mulai ini sampai semua ini pengawasan jalan ini ya. Kalau manfaat yang kotak-kotak ini, yang bersih itu ruang manfaat jalan, ini yang milik jalan yang kotak-kotak. Nah, kalau ruang manfaat jalan ini ada ketinggiannya. Kenapa disebut ruang? Sekarang ada ketinggiannya. Jadi jalan itu punya otoritas. Di apapun yang berada di dalam, ya, di dalam kotak yang bersih itu penggunaannya khusus untuk aktivitas jalan raya. Dilarang untuk kepentingan yang lain. Nah, contoh apa kepentingan yang lain?
Anda masang kabel listrik, Anda masang kabel internet, telepon, air, tidak boleh di dalam yang warna putih itu. Oh, itu jelas ya. Selain untuk kepentingan ini, bahkan pohon pun tidak boleh lebih dari atau menyentuh kotaan yang warna bersih itu, nggak boleh. Ya. Nah, kalau Anda mau bikin pohon teduh-teduhan itu diboleh di titik yang kotak-kotak itu tadi. Ya. Paham ya? Ini yang disebut dengan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan. Kalau ruang pengawasan jalan itu adalah ruang yang miliknya Persil. Tuh, ini miliknya Persil loh ini ya. Miliknya Persil. Ini kalau rumah Anda di sini, halaman rumah Anda ini sebagai batas sempadan biasanya. Batas sempadannya berapa? Ini miliknya Persil ini, tapi penggunaannya ini tidak boleh sakarpe atau terserah pemilik Persil. Tetapi penggunaan lahan di sini itu di bawah otoritas jalan. Makanya disebut ruang pengawasan jalan. Kok bisa? Ya itu aturannya. Ya. Jadi makanya ada aturan tentang ruang pengawasan jalan. Makanya ada sempadan bangunan. Jadi rumah Anda, kalau punya rumah, bangun rumah, tidak boleh maju sampai depan pagar. Ya. Bangunannya biasanya tidak boleh sampai pagar. Nah ini alasannya. Ya. Karena ada hak atau dari otoritas pemilik jalan. Nah ini persimpangan jalan, apa ini isinya? Ya itu ada dua tipe, yaitu persimpangan sebidang seperti simpang-simpang pada umumnya, dan yang kedua adalah tak sebidang atau sering disebut grade separated junction atau intersection. Junction sama intersection sama saja, kalau Amerika pakai intersection, kalau Inggris pakai junction. Ya. Saya kira itu. Ada pertanyaan sampai sini? Baik, kalau tidak ada, ya silakan Anyelir Sulistyo Putri. Silakan bertanya. Kalau menurut aturan minimal 1,5 meter. Ya, itu minimal ya. Kalau apa namanya, tapi sering dilanggar, kasih 1 meter aja. Idealnya 1,5. Itu ya. Ada lagi? Detailnya Anda bisa baca di aturan penyediaan atau konstruksi trotoar ya, ada itu. Termasuk menghitung kapasitas dari trotoar, itu bisa. Tapi tidak diceritakan di sini. Itu nanti cerita di fasilitas jalan. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, karena Kamis ini adalah satu SKS ya, saya kira cukup untuk hari ini, dan selamat